Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Adi akan mempresentasikan mengenai resiko operasional level 2. Yang pertama itu risiko operasional diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau akibat kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Manajemen risiko operasional adalah tentang kesadaran atas risiko atau awareness dan tanggung jawab. Semakin tinggi tingkat kesadaran tentang manusia, proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas harian, termasuk juga semakin tinggi rasa tanggung jawab untuk menilai dan mengendalikan risiko. Semakin kuat suatu bank terhadap goncangan karena risiko operasional. Manfaat utama menerapkan manajemen risiko operasional dengan efektif antara lain meningkatkan budaya sadar risiko, meningkatkan transparansi, meningkatkan efisiensi operasional dan proses pengambilan keputusan, meningkatkan profitabilitas dan penggunaan modal yang lebih optimal, mengurangi beban modal untuk menutup risiko. Untuk mengembangkan pemahaman risiko operasional, bank perlu memahami konsep sebab, kejadian, dan akibat sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis atas risiko operasional yang dihadapi. Terus ini masih pemahaman risiko operasional. Yang itu ada kejadian. Itu suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam definisi risiko operasional, kejadian didefinisikan sebagai kegagalan proses internal, faktor manusia, kegagalan sistem, atau karena kejadian eksternal. Dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian, maka harus didasarkan pada akar permasalahannya atau kategori kejadian yang paling dominan. Lalu ada internal fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan. Tidak termasuk perbedaan atau diskriminasi kejadian yang melibatkan paling tidak suatu pihak internal. External fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Lalu ada praktek ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan. Lalu ada klien, produk, dan praktek bisnis. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, termasuk penjamin dan kebutuhan yang sesuai atau akibat rancangan suatu produk. Kerugian atas aktivitas fisik, kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aktivitas fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses. Akibat hubungan dengan pihak lawan dan vendor. Penyebab. Setiap kejadian dapat memiliki satu atau beberapa sebab. Sebab adalah suatu hal utama yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Untuk itu, maka dalam mengidentifikasi penyebab utama terjadi suatu kejadian, bank harus menetapkan penyebab paling dominan. Penyebab utama risiko operasional itu ada faktor manusia, proses internal, sistem, dan teknologi, lalu ada kejadian eksternal. Ini ada pemahaman risiko operasional, itu dampak sebuah kejadian menimbulkan akibat, yaitu memberikan dampak dari suatu kejadian yang berupa kerugian materi atau finansial
atau kerugian langsung, atau berupa kerugian yang bersifat kualitatif, non-finansial atau kerugian tidak langsung. Contohnya itu berkurangnya nilai aktiva atau residual. Nah, pengurangan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh kejadian kerugian operasional. Lalu ada hilangnya hak regress atau loss of resource, yaitu pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dikembalikan. Ini ada lalu restitusi, itu pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok atau bunga sebagai pengganti atau biaya dalam bentuk kompensasi dibayarkan kepada pihak ketiga. Lalu putusan legal liability, itu pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda atau penalti, seperti keputusan pengadilan, peraturan kepatuhan, atau penalti pajak. Lalu ada loss or damage to asset, pengurangan langsung pada nilai aktiva fisik. Contohnya itu misalnya karena kecelakaan dan sebagainya. Dan ada kerugian tidak langsung, yaitu menurunnya citra bank atau misalnya offline yang cukup lama. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko operasional pada unit kerja, unit SKMR menggunakan perangkat agar setiap unit kerja dapat melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap setiap faktor risiko yang melekat pada setiap produk dan jasa. Proses yang dimaksud itu adalah langkah bank untuk mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang terpadu untuk mengadministrasikan data-data. Pengendalian risiko operasional bertujuan untuk menekan potensi kerugian akibat risiko operasional sampai level yang direncanakan. Lanjut. Ini dari Risk and Control Self-Assessment atau RCSA. Setiap unit kerja bank harus dapat mengenali potensi risiko operasional yang ada dalam proses kerja. Metode RCSA dimulai dengan identifikasi atas potensi risiko operasional. Langkah pertama itu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang ada pada unit kerja yang akan diidentifikasi potensi risiko operasionalnya. Lalu ada Loss Event Database atau LED. Itu LED mencatat kerugian operasional yang sudah terjadi. Dataannya dilakukan secara sistematis agar dapat dilihat kategori risiko operasional, penyebab terjadi kerugian, daerah tempat terjadi kerugiannya, dan informasi lainnya. Lalu ada Key Risk Indicator. Untuk melengkapi pengendalian risiko operasional dengan RSCA dan LED, Key Risk Indicator mengamati secara langsung potensi risiko operasional dengan menggunakan batas limit yang disebut threshold. Apabila terdapat kejadian yang melewati limit tadi, bank akan mengetahui dan dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk memperbaiki penyebab risiko yang melewati limit. Dalam menerapkan manajemen risiko operasional sehari-hari, unit kerja menggunakan perangkat ORM, tools, dalam melakukan identifikasi risiko yang terkait dengan kegiatan dan produk bank, mengukur dan mencatat risiko yang terkait dengan kegiatan dan produk bank, menentukan limit sesuai toleransi risiko, menyusun bencana darurat, menetapkan sistem pengendalian intern dalam setiap aktivitas usaha. Adapun perangkat yang secara umum digunakan untuk mengelola risiko operasional yaitu Risk and Control Assessment, Key Risk Indicator, dan Loss Event Database. Selain ketiga perangkat tersebut, bank juga harus melakukan pengelolaan terhadap beberapa hal signifikan yang berpotensi menimbulkan risiko, yaitu produk atau aktivitas baru, risiko teknologi informasi, business continuity management, anti pencucian uang atau pencegahan penanda teroris. Setiap aktivitas bisnis dan operasional yang dijalankan bank selalu melekat risiko kerugian finansial maupun non-finansial yang disebabkan faktor manusia, kegagalan prosedur, kegagalan sistem, dan akibat kejadian eksternal.
Untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak terjadinya kerugian yang dimaksud, bank melakukan identifikasi potensi risiko dan meningkatkan pengawasan atas potensi risiko tersebut. Proses RSCA dilakukan sendiri oleh masing-masing unit kerja dengan panduan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dengan demikian, pimpinan unit kerja akan dapat mengetahui kondisi dan potensi risiko yang ada dalam lingkungan kerja, sehingga dapat mengambil langkah yang diperlukan agar potensi risiko tersebut dapat dikendalikan secara optimal. Tujuan RSCA itu mengidentifikasi dan mendeteksi sumber risiko operasional yang berpotensi menjadi penyebab penyimpangan dalam menjalankan aktivitas fungsional. QRIS indikator itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan tingkat risiko operasional yang meningkat. Oleh karena itu, bank mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas anjurannya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian setiap risiko operasional. Manfaat KRI yaitu agar bank dapat memantau dan memprediksi eksposur risiko operasional, mengidentifikasi perubahan profil risiko operasional, dan memberikan masukan pertimbangan pada audit intern dalam menyusun perencanaan audit. Masalah yang menjadi fokus pemantauan harian KRI itu tadi. Penentuan parameter. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan data dapat dijadikan KRI adalah dengan singkatan SMART, yaitu spesifik, yang artinya data tersebut harus dapat secara jelas memberikan gambaran risiko atau tingkat pengendalian tertentu, lalu ada measurable. Data tersebut harus sesuai dengan definisi KRI, yaitu dapat diukur secara kuantitatif, baik dengan angka absolut maupun presentasi atau frekuensi. Lalu ada actionable, artinya setiap perkembangan tingkat risiko yang di luar batas dapat diterima. Bank dapat melakukan tindak lanjut sehingga tingkat risiko tersebut kembali pada batas wajar. Lalu responsibility, informasi yang digambarkan oleh KRI tersebut dan akan dilakukan tindak lanjut, bank dapat menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti tersebut. Lalu timely, artinya bank dapat secara berkala mendapatkan data yang akan dijadikan KRI tersebut. Pengukuran parameter untuk mengefektifkan pengelolaan KRI, bank harus memantau dan mencatat KRI secara berkala, baik harian, mingguan, bulanan, atau semesteran, atau bahkan tahunan tergantung ketersediaan data. Tujuan penyusunan database kerugian risiko operasional. Kerugian risiko operasional harus dicatat dalam suatu database dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan data kerugian secara terstruktur dan konsisten. Selain itu, loss database juga untuk memastikan bahwa semua kejadian yang menimbulkan kerugian telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus ada pengumpulan data kerugian. Memiliki manfaat bagi bank antara lain melakukan pemetaan database kerugian risiko operasional, lalu melihat efektivitas pengendalian internal dalam melakukan aktivitas operasional. Data kerugian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan provisi atau cadangan untuk menutup besarnya kerugian risiko operasional. Untuk dijadikan sebagai proses validasi penilaian risiko operasional untuk memenuhi persyaratan kuantitatif dalam menerapkan pendekatan pengukuran risiko operasional. Setiap kejadian kerugian memiliki beberapa aspek penting, yaitu seberapa besar kemungkinan kerugian yang akan terjadi masa datang, seberapa besar dampak kejadian tersebut, seberapa penting kejadian tersebut dilihat dari besaran potensi risiko, struktur atau uraian kejadian perlu dikaji dengan maksud agar bank dapat menindaklanjuti dengan tepat begitu kejadian serupa mulai terlihat. Dengan melakukan mapping data kerugian berdasarkan frekuensi dan dampak risiko operasional, maka perlu dilakukan prioritisasi risiko yang akan ditindaklanjuti.
Secara ideal, bank harus mendokumentasi setiap kali terjadi kerugian risiko operasional dan dicatat dalam database sistematis dengan cakupan data minimal tanggal kejadian, tempat kejadian, deskripsi singkat, kategori atau jenis kerugian, lini bisnis sesuai yang diatur dalam Basel 2, kategori kejadian sebagaimana dituangkan dalam Basel 2, kategori penyebab, tanggal penyelesaian, dan recovery. Analisis risiko pada produk atau aktivitas baru. Pemahaman terhadap risiko yang terdapat dalam produk atau aktivitas bank memiliki peran yang penting untuk meminimalkan kejadian yang dapat merugikan. Pengolahan risiko pada produk atau aktivitas baru merupakan bagian penting dari salah satu tahap dalam pengembangan produk dan aktivitas baru. Produk atau aktivitas bank merupakan salah satu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria berikut. Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank, tidak diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko. Pelaksanaan pengolahan risiko pada produk atau aktivitas baru dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya mencakup tahap-tahap berikut. Tahap penetapan produk atau aktivitas dikategorikan sebagai produk atau aktivitas baru oleh pemrakarsa produk. Tahap risk self-assessment. Tahap penilaian kecukupan pengolahan risiko. Tahap permohonan persetujuan rencana penerbitan produk. Lalu tahap persetujuan Bank Indonesia. Tahap peluncuran produk. Yang terakhir tahap pelaporan realisasi penerbitan produk. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru. Kebijakan dan prosedur tersebut mencakup sistem. Yang pertama itu sistem, prosedur dan kewenangan dalam pengolahan produk atau aktivitas baru. Yang kedua, identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru. Lalu masa uji coba produk atau aktivitas baru, sistem akuntansi untuk produk atau aktivitas baru, analisa aspek hukum untuk produk atau aktivitas baru, terakhir transparansi informasi kepada nasabah. Business Continuity Management atau BCM. Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari adanya gangguan yang disebabkan oleh alam maupun manusia, misalnya terjadi gempa bumi dan bom dan sebagainya. Tapi bila tidak kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada teknologi suatu bank, tapi juga berdampak pada kegiatan operasional bisnis bank, terutama pelayanan kepada nasabah. Bila tidak ditangani secara khusus, selain bank akan menghadapi risiko operasional, juga akan mempengaruhi risiko reputasi dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah kepada bank. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, bank perlu memiliki Business Continuity Management atau BCM, yaitu proses manajemen terpadu yang menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional bank. Komponen yang diperlukan dalam BCM yang efektif adalah yang pertama ada pengawasan aktif manajemen, lalu melalui business impact analysis dan assessment, penyusunan business continuity plan yang memadai, dilakukannya pengujian terhadap BCP, dan dilakukan pemeriksaan oleh auditor intern. BIA atau Basic Indicator Approach atau PID, pendekatan indikator dasar, merupakan pendekatan yang paling sederhana dan tidak sensitif terhadap risiko, sehingga akan menghasilkan model yang cenderung besar. Regulator menentukan presentasi tersebut sebagai alfa. PID cocok digunakan oleh bank-bank berukuran kecil dengan aktivitas bisnis yang sederhana. Sedangkan untuk aktivitas yang secara internasional, bank yang memiliki risiko operasional tinggi didorong untuk menggunakan pendekatan lebih mendekati risiko sebenarnya. SA atau Standard Approach. Pendekatan PSA
memberikan hasil yang lebih detail daripada PID. Dalam pendekatan ini, gross income bank dikelompokkan berdasarkan 8 lini bisnis. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan presentasi terhadap gross income setiap lini bisnis. Basel Committee menyebut presentasi setiap lini bisnis sebagai faktor beta. AMA atau Advanced Measurement Approach. Dalam metode ini, bank diberikan kesempatan untuk menggunakan hasil dari sistem ukuran proporsional yang mereka miliki. Dengan pendekatan AMA, bank diperbolehkan menghitung kebutuhan modal minimum menggunakan kombinasi dari berbagai pendekatan yang terbagi dalam dua jenis, yaitu pendekatan berdasarkan data kerugian historis dan indikator exposure, dan pendekatan berdasarkan kualitas lingkungan pengendalian, yang didominasi oleh pertimbangan kualitatif dan lebih bersifat melihat ke depan. Ini ada urutan penggunaan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Itu dari basic indicator approach, lalu standardized approach, dan advanced measurement approach. Ini ada pendekatan standar atau PESA. Identifikasi risiko operasional merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional. Proses identifikasi yang efektif harus memperhatikan semua faktor, baik internal maupun eksternal bank. Bank yang menerapkan sistem manajemen risiko operasional dengan pendekatan standardized approach and advanced measurement approach mengelompokkan klasifikasi berupa matriks antara kategori kejadian dan lini bisnis. Basel 2 membedakan lini bisnis menjadi 8 lini bisnis, yaitu manajemen keuangan, perdagangan dan penjualan, perbankan retail, perbankan komersial, pembayaran dan penyelesaian, jasa kustodi dan agen, manajemen aset, dan jasa broker atau retail. Terus, perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan standardized approach lebih kompleks dibandingkan PID. Dalam menentukan modal, PSA menggunakan kombinasi indikator keuangan dan lini usaha. Sebagaimana halnya dengan PID, PSA juga menggunakan pendapatan bruto sebagai indikator exposure risiko, namun dirinci dalam 8 lini usaha. Ini yang pertama itu investment banking. Isinya, lini usahanya itu ada corporate finance dan perdagangan dan penjualan. Di unit usaha perbankan itu ada bank retail, perbankan komersial, pembayaran dan penyelesaian, jasa keagenan, dan kustodian. Lalu di unit usaha jasa keuangan lainnya, lini usahanya ada manajemen aset dan broker retail. Terus penyelesaian detail untuk membantu manajemen gross income pada 8 lini bisnis masing-masing bank dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Ya, jadi ini di sini bisa dilihat. Terus yang ini juga bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat. Terus ini. Pendekatan PSA menentukan pembagian unit kerja dalam 8 lini bisnis standar. Terus income bank dipetakan sesuai dengan 8 lini bisnis tersebut. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gross income pada masing-masing lini bisnis. Bank mengacu pada Basel Committee dalam menentukan persentase setiap lini bisnis atau disebut dengan faktor beta. Besaran nilai beta berkisar masing-masing 12%, 15%, dan 18%, atau ditentukan lain oleh Bank Indonesia. Syarat menggunakan PSA, itu pengawasan aktif Dewan Direksi dan Manajemen Senior, mematuhi pedoman yang tercantum dalam Sound Practice for Management and Supervision of Operational Risk. Yang ketiga, ada memiliki unit pengendalian risiko dan fungsi audit yang independen, memiliki sistem pelaporan risiko yang efektif, memiliki fungsi manajemen risiko operasional yang dengan tanggung jawab yang jelas, memiliki sistem manajemen risiko operasional yang secara konseptual kuat, dan memiliki sumber daya yang cukup untuk menggunakan pendekatan ini dalam lini usahanya sebagaimana area pengendalian dan audit. Ini cara ngitungnya bisa dilihat di sini. KPSA itu regulatory capital yang diberlakukan berdasarkan standardized approach. GI18 itu gross income untuk masing-masing lini usaha. Beta 1/8 itu angka beta untuk masing-masing lini bisnis. Ini contoh perhitungannya.
Terus ada the alternative standardized approach. Ketentuan dan syarat perhitungan dengan menggunakan ASA yang terkait dengan perlakuan hasil kali antara faktor dan gross income per lini bisnis sama dengan perhitungan dengan menggunakan standardized approach. Kecuali untuk perlakuan faktor pengali gross income lini bisnis retail banking dan commercial banking. Kelebihan PSE dan SE adalah sama dengan BIA. Dengan tambahan kelebihan, pendekatan ini lebih akurat dibanding BIA karena membedakan tingkat exposure resiko operasional dalam berbagai lini usaha yang berbeda. Kelemahan pendekatan ini itu tidak cukup sensitif terhadap resiko, hanya mensyaratkan pendapatan bruto lini usaha dan tidak mempertimbangkan karakteristik lini usaha pada masing-masing bank. Mengasumsikan korelasi sempurna di antara lini usaha yang berbeda, hasil perhitungan modalnya dapat overestimate, tidak sesuai untuk diaplikasikan pada bank besar dan bank aktif secara internasional. Ini ada contoh perhitungannya. Iya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.